Selamat berjumpa teman-teman semua. Ini kita masih akan melanjutkan bincang-bincang kita bersama Pak Marjianto, pengolah teh dari Kampung Teko Patihombo, Yogyakarta. Inilah tampak view kebun teh, bentuk kebun teh di sekitar kami. Dan setelah ini akan kita tanyakan tentang perjalanan dunia teh di wilayah Girimulyo, yaitu salah satu kecamatan di Kabupaten Kulon Progo. Kita akan bincang-bincang bagaimana prosesnya, terutama dari sudut pandang pengolah teh, bagaimana kaitannya dengan pemerintah, bagaimana kaitannya dengan teman-teman yang pengolah teh lainnya. Kita akan simak bincang-bincang kita bersama Pak Marjianto. Yuk kita langsung ke sana saja. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana teh berkembang di tempat kami. Terima kasih pertanyaannya. Jadi saya pernah belajar teh di beberapa tempat, dan ada bimtek yang dilakukan oleh pemerintah daerah, khususnya pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan Provinsi dari Yogyakarta. Dan saya pernah diajak studi banding di beberapa tempat di Jawa Tengah, dan ada yang pernah ke Bandung itu selama 3 hari untuk belajar bagaimana mengolah teh yang baik dan bisa diterima di pasar. Apa yang terjadi dengan pembelajaran teh itu, di sana saya bisa melihat bahwa produk teh yang bisa diterima pasar adalah memang harus melalui proses-proses yang cukup rumit dan sangat melelahkan. Tapi di balik itu saya juga bisa melihat bahwa beberapa teman ketika kami berkumpul, kami sharing, ada pengetahuan yang bisa kami serap untuk membuat teh secara tradisional. Akhirnya saya dan teman-teman di sini, khususnya di Girimulyo ini, juga belajar. Ada yang pakai sangre, ada yang pakai sangrenya itu pakai wajan kecil dari aluminium, ada yang dari tanah, dan beberapa teman mencoba modifikasi dengan drum bekas. Tapi rasanya itu nanti akan lebih aneh, karena itu drum bekas itu kan bekas mungkin minyak atau apa, jadi itu tidak enak. Akhirnya beberapa tahun terakhir kami mengolah dengan menggunakan sangkre pakai wajan tanah itu, dan itu hasilnya lumayan bagus. Dan beberapa kali kami sudah bisa menjual dengan kemasan yang kecil-kecil semacam ini dengan harga 5.000. Artinya dengan pembelajaran teh dan beberapa sharing dari teman, bahkan mungkin waktu itu karena kalau yang di Bandung itu beberapa teman dari Jawa Tengah itu juga mengatakan bahwa mereka bisa produksi teh secara mandiri dan bisa menjual, dan untuk bisa menutupi kebutuhan rumah tangga mereka. Di samping sebagian besar juga masuk ke pabrik dengan harga yang menurut saya juga ada lumayan, ada yang bilang 3.000, ada yang bilang 4.000 per kilogram, tergantung kualitas daunnya. Beberapa kali juga kami dilatih untuk membuat beberapa varian teh. Pakar teh Bu Arafat teh dari Bandung itu mengatakan bahwa beliau bisa hidup mandiri, bisa mencukupi kebutuhan hidupnya, bahkan dia sebagai seorang pegawai yang mapan beralih ke
produksi teh olahan sendiri. Sekarang beliau udah istilahnya go internasional, pun bisa menjual ke luar negeri dan sangat-sangat tenar untuk di dunia pertean. Kami terinspirasi dengan teman-teman mereka yang sudah sukses di Jawa Tengah dan di Jawa Barat dengan olahan teh sendiri. Makanya kami berusaha untuk membuat teh ini sebaik mungkin. Campur tangan pemerintah jelas. Pemerintah daerah sangat memfasilitasi, sangat responsif dengan kegiatan teh ini, maka fasilitasi sangat-sangat dikucurkan. Bahkan kelompok-kelompok tani selain teh itu merasa sangat iri dengan kenapa teh kok disupport terus dengan berbagai macam pelatihan, dana, dan lain sebagainya. Ini sesuai dengan program yang sudah berjalan hampir 30 tahun lah ini. Dan baru 2015 sampai 2021 ini petani teh bisa merasakan bahwa oh iya, teh ini bisa untuk mencukupi kehidupan ekonomi kita, karena dengan cara mengolah sendiri. Dan pabrikan sekarang PT Pagelaran sudah dengan sigapnya menaikkan harga, dan antusias petani untuk menanam teh atau untuk merawat tehnya sudah sangat-sangat tertata dengan baik. Kelihatan dari beberapa luasan yang sudah mulai tertata itu sekitar, kalau di Ngirimuya tinggal 20 hektar, tapi mereka sudah tertata semua. Dibanding ketika beberapa puluh tahun yang lalu hasil olahan teh itu juga sudah ada tapi belum bisa terjual secara bebas dan baik. Dukungan dari pemerintah sangat luar biasa dengan diberdirikan PPTM atau Pusat Pengolahan Teh di Samigalo sana. Ini kami juga sudah difasilitasi dengan alat rotary dryer, alat sederhana. Nanti suatu hari kita melihat proses bagaimana cara mengolah teh dengan alat itu. Dan ada teman saya di Tigasari sana, Mbah Salim itu mereka mandiri beli sendiri dengan mirip atau konstruksi alatnya itu sama dengan apa yang diberikan di pemerintah daerah dengan dana beliau sendiri. Ya, jadi sudah beberapa kali kalau pemerintah daerah itu sebenarnya sangat-sangat ingin membantu para petani dengan memfasilitasi alat-alat itu, bahkan sampai penjualannya dari mulai petik dari kebun itu mereka mensupport bagaimana tanaman teh bisa tertata dengan baik, bagaimana kesuburan tanah dan lain sebagainya, dengan subsidi pupuk, dengan pemberian pupuk, dengan bantuan pupuk, bahkan ada dana untuk BMT dan lain sebagainya. Ya, kami diberikan bagaimana menjual teh, bisa masuk ke Tomira, bisa masuk ke toko-toko dengan legalitas yang tepat. Tapi sampai hari ini saya belum mengurusnya karena bukan apa-apa. Saya bukan mengharap terlalu banyak bantuan pemerintah, saya mandiri. Tapi saya untuk legalitas produk saya memang belum mengurusnya, karena terus terang saja saya merasa bahwa olahan hasil teh saya itu baru untuk penggemar, dan cita-cita saya itu bukan saya sendiri yang mau olah, tapi nanti bisa masyarakat atau petani-petani teh yang punya kebun teh itu, mereka juga di samping merasakan teh sendiri, mereka juga bisa menjual dengan olahan semacam ini. Begitu kira-kira kalau menurut saya, karena
saat ini pengetahuan tentang pertanian khususnya untuk bukan petani teh itu mereka cuma merasakan teh-teh pabrik yang sudah zaman dulu nenek moyang mereka. Orang kami itu merasakan teh-teh itu saja. Mereka belum tahu bahwa teh ini adalah benar-benar pucuk dan bisa menurut para pakar bisa menyehatkan ketika tidak tercampur dengan bahan-bahan lain yang kadang-kadang tidak bisa kita deteksi apakah itu higienis atau tidak. Tapi kalau yang kita olah sendiri, kita tahu prosesnya, kita tahu cara petiknya, berapa lama ini mengendap maksudnya ketika petik sampai ke lokasi kita nyangkut itu kan masih fresh, jadi zat-zat mungkin ada gizi dan lain sebagainya masih terkandung di dalam teh. Terima kasih sudah menonton bincang-bincang kita dengan Pak Marjianto. Kita akan lanjutkan di lain kesempatan. Jangan lupa subscribe dan like. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya.